Oh wow. This is live already. Oke, so ini pengalaman baru. Oke. Oh, udah 50 cepet ya, say. Kayak hitungan menit ya. Langsung gas. Oke, sebentar. Halo everyone. Hai, hadir. Bali hadir. Hai, guys. Hai gadis, hai cantik, hai bestiku, hai my love. Mwah. Besties aku banyak ya. Oh, ini yay. Oke, so live in action, live in action. Let's do this. Hai Bali. Hey bestie, menurut kalian perlu aku buka nggak ini komennya atau nggak usah? Menurut bestie gimana sih? I don't know. Enaknya gimana? Perlu aku buka atau enggak? Kalau pakai ini kali ya. What do you think? Okay. Wait, kedengeran nggak? Udah kedengeran? You get it? Oh, tutup komen, buka, tutup, buka apa tutup? Oke. Oke ya, nggak apa-apa. Kalau ada toxic, is okay. Aku akan buka. Nanti kalian yang ribut aja di dalam situ. Ocai, bestie, ocai. Oke, besties. Jadi ceritanya aku ini kepingin banget ngajak kalian ngobrol-ngobrol dengan si yang namanya Misa. Si Misa ini adalah kok jarang live ya? Emang jarang sis dari dulu. Si Misa ini adalah token yang aku bahas karena aku justru dapat informasi dari yang namanya, kedengeran gak sih? Oh oke, kedengeran. Oke, baiklah. Si Misa ini yang aku bahas. Cepet ya say. Gak sampai 10 menit udah 150 orang. Oke, wait a minute. I think harus di invite aja misalnya. Gimana nginvite-nya? Aku gak ngerti. Si Misa ini adalah salah satu yang CEO-nya. Aku cari tahu siapakah dia. Ternyata foundernya itu adalah salah satu banker. Katanya sih direktur bank. Apalah gitu. So, aku gemes dong. Aku mau cari tahu. Berarti kan orang kalau udah direktur bank berarti dia orang finance yang mengerti tentang keuangan. Dan kenapa dia keluar menjadi dari direktur bank itu malah kini dia memilih menjadi berusaha untuk si token ini. So of course I'm interested. Oh yes, this one. Halo. Pin the comment. And actually I don't want to pin the comment. I want to say like how to join, guys. I want to invite the Misa. Oh wait a minute, Misa, you just jump to my life. Gimana sih caranya? Besti, ajarin dong gimana nih caranya. Though I have no idea. Okay, wait. Misa. Oke, aku bilang ini dulu. Misa coin. Oke, invite. Oh, got it, basic, got it. I invite Misa already. So, si Misa ini adalah yang punya adalah orang yang memang mengerti tentang keuangan. And then waktu aku dengar podcastnya dia sama orang England, gila, itu keren banget. Anak bangsa loh, say. Orang Indonesia punya pemikiran yang sekeren itu sampai si orang England ini bilang gini, kayaknya kalau ngomong sama kamu tuh nggak cukup deh cuma sebentar. Dan aku yang mendengar itu karena dia orang Indonesia, oh my God, you so smart. Terus dia bilang gini, aku tuh, dia juga memberikan pemahaman tentang si NFT, tentang ini, tentang itu. As we know ya Besti, 15 tahun yang lalu, apakah kita tahu dunia internet ini akan ada Instagram, akan ada TikTok? Siapa yang menyangka internet ini justru malah memberikan uang atau dana atau tambahan? Oh, it's unable to join. Why? Why, Misa? Come on, Misa. I'm waiting for ya. Jadi, tahu dari mana kita ini 15 tahun yang lalu siapa namanya si internet ini bisa mendatangkan Instagram, TikTok, Snapgram, or whatever namanya. Apakah pernah kita pikirkan yang kita tahu adalah internetnya, tapi kita lupa sama fungsi, internet itu nyatuin kita. Because of the internet, kita akhirnya terkoneksi lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok.
you can name it. Banyak banget platform yang digabungkan, disatukan karena internet. Tapi kita lupa sama internet. Yang kita ingat adalah nama-nama platform tersebut. Oh, this is Handi from Toronto. My friend Handi Stephen. Hi, brother. Hi, bestie. Oke, tadi udah 188, sekarang 100 berapa lagi tuh? Oke, I'm waiting. Sabar, aku sabar. So, mana Misanya? I'm gonna invite Misa, guys. How to invite, yo? Misa. Oke. Aku menarik, aku suka karena Misa ini lahir dari anak bangsa, tapi kenapa terkenalnya di Eropa, di Northern Europe. Dia udah listing di Korea. Hai Besti, aku kabar baik. WA tele ya, Ci, apa sih maksudnya? Oke, kita nanti akan bahas-bahas. Oh, Besti, kita juga akan tanya apakah Misa ini ada hubungannya sama ATG atau enggak, oke? Kita harus tahu dia ada hubungannya atau tidak dengan ATG, karena justru aku mendengar ini pertama kali waktu di meeting, memang di grup Telegram, di grup apa sih, di grup meeting sama PWK ya, di salah satu dari grup Telegram, terus bikin Zoom meeting itu dihadiri 1.000 orang, bisa I think kalau aku nggak salah. Nah, apakah ada hubungannya atau enggak? Let's talk about it. Kita cari tahu, oke? Hai Besti, aku puji Tuhan kabar baik. Oh, kenapa enable? What happened, Misa? Why always enable? I want to join with you. Go live with Misa. Oke, gini kali ya. Go live with Misa. Oke, I invite you, Misa. I invite you. Hai. Ada Riri. Hai Riri. Riri pulang dari Bangkok ya, Riri. I'm so excited. Mungkin live ini nanti akan aku taruh, guys, kalau aku nggak bisa diem, itu mohon maaf. Kayak ibaratnya kayak anjing bahagia, happy tuh goyang-goyang gitu loh. Aku happy sekali karena, oh my God, finally I can live again, guys. And so happy. Udah jangan nanyain withdraw di sini, nggak ada urusan sama withdraw. Kita belajar yang lain. Kita ngomongin withdraw lain kali aja, oke? Because I want to know, ini ada urusan sama ATG atau enggak, ini ada hubungannya sama ini apa enggak, ini siapa, kenapa anak bangsa ini lebih terkenal di luar negeri dibandingkan di Indonesia, dan kenapa si token ini tidak ada di Indonesia atau mungkin belum ada. I want to know, guys, dan aku mau belajar. Oh, hi, where are you? I actually already invite you. Miss Token is enable. Why is enable terus, Misa? Kenapa kamu enable terus? Mungkin internetmu busuk, Misa. Gimana sih nih invite? Oke, Misa. Misa, invite. Okay, wait. Bestie. I wanna just directly here and go live. Hi, finally. Oh ya, halo Pak. Hai. Salam kenal. Salam kenal. Ini Pak Agustino. Saya Agustino, CEO dari Mitra Sangkara Abadi. Oh, Bapak CEO dari Mitra Sangkara Abadi. Iya. Oh my goodness, it's so honor to meet you. I only heard about your sound atau suaranya dari salah satu podcast di England. Iya, betul, dari BSC News. Bapak udah baru sekali nih diundang live Instagram sama ini. Indonesia malah ya. Justru nggak ada yang undang ya Indonesia. Belum. Anak bangsa tidak menghargai biasanya Pak karya anak bangsa sendiri. So okay, Pak Agustino, saya senang sekali. First of all, nice to meet you here, and then I'm so honored that finally saya bisa berbicara langsung dengan Pak Agustino selaku CEO. Aku juga penasaran sebenarnya, kepingin tahu tentang Misa. And then sebelum saya tanya-tanya tentang Misa, saya lihat story-nya bahwa, halo Pak Agustino, are you there? Pak Agustino? Bapak di sana? Halo? Bentar, say. Di sana sepertinya lagging ya, internet problem. Aku sudah bawa buku kebangsaan. Ini adalah buku untuk belajar ya. Isinya macam-macam. Buku catatan. Tuh, buku catatan kalau ibu tuh begini, kalau lagi stres gambar, oke?
Kalau lagi mau mikir, tulis di sini. Gitu Besti ya. Buku emak-emak. So, kita sambil tunggu Pak Agustino sepertinya internetnya tersendat-sendat. Catatan-catatan aku. Seru sekali kepingin belajar sama si token Misa ini karena honestly aku pingin ngerti tentang dunia token. Anggaplah dari teman-teman ini ada yang ngerti dan tidak, tapi anggaplah semuanya tidak ada yang mengerti tentang token. Jadi kita sama-sama belajar dan cari tahu apa sih token ini sebenarnya. Wait a minute, where are you, Pak? Where are you, Pak? Pak, where are you? Where are you, Pak Agustinus? Where are you? Where are you? Miss Token joined us. Okay, Sorry. back. Is everything okay there? Yeah, Sinyal ya, everything Pak? okay. I think just the internet, yeah. Oke. Aduh, di sini internetnya bagus. Pindah sini aja ke Belanda. Belanda is good internetnya. Udaranya aja gak good, weathernya aja gak good. Oke, Tapi hai, Indonesia hai. udah 5G loh. Oh, Nggak 5G. kalah juga loh. Oh ya. Oh, oke. Eh, Oke, itu. so ready, Pak? Ya. Oke, mau tanya apa aja? Oke, Jarang-jarang ini kita diundang ke komunitas non kripto soalnya. iya ya. Ini biasanya selalu komunitas kripto. Komunitas kripto tuh udah banyak banget dong, udah ada ribuan orang dong ya. I mean like a lot of people toh. Kurang lebih pengguna kripto di seluruh dunia, datanya itu mungkin akhir tahun lalu ya, itu kurang lebih sekitar 300 juta. 300 juta 300 all juta over the user world. untuk centralized exchanger. Untuk decentralized exchanger kurang lebih mungkin sekitar 10 jutaan. 10 jutaan. Oh my goodness. Berarti sebenarnya Ada komunitas kripto dua. sendiri itu juga banyak ya. Tapi kalau ngomong-ngomongin kripto kan Indonesia actually it's like nggak tahu apakah kayaknya aku dengar-dengar ini yang mulai ramai ini belakangan 2-3 tahun ini ya nggak sih Pak? I mean like the last 3 or 4 years about the crypto. Yes atau enggak? Tapi kan sebenarnya dunia kripto ini udah hadir dari 10 years, udah almost. Suaranya agak. Kedengeran? Oke, ya. Get it? Oke. Get it. Sorry. So, aku taunya dunia kripto ini kalau untuk masuk ke Indonesia sendiri baru ya nggak sampai 5 tahun, benar nggak sih? Terkenalnya ya, sebenarnya maksudnya sih udah pastinya sama masuknya dengan dunia kripto in the world, tapi orang mulai mengenal ini it's the last 5 years. I mean like start booming. Sebetulnya penggiat kripto di Indonesia sih sudah cukup banyak ya dari 2000 mungkin 2014 lah. Tapi baru ramai memang sekitar 2016 2017 Indodax pertama kali buka lah. Itu yang paling tua tuh Indodax. Sebut merek. Berarti nggak sampai 5 tahun kan? Berarti yang udah mulai ramai-ramai kan. Oke, ini aku suka banget deh Pak, because the first I know waktu dengar podcast di England itu, kenapa kamu lebih terkenal di luar negeri dibandingkan di Indonesia? Soalnya kita belum boleh jualan di Indonesia. Oh gitu, oh kenapa? Why? Why? Belum boleh. Kita kalau untuk kripto itu di bawah pengawasan. Oh oke. Nah, Bapepti di Bapepti itu ada 229 aset kripto terdaftar yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Nah, 229 inilah yang memang Indonesia dan sudah ada di centralized exchanger di Indonesia. Oke. Tapi bukan lagi daftar. Berarti you are in the process untuk masuk ke Bapepti tersebut, correct? Sudah dari bulan Desember sih kita masukin. Sudah dijawab sama mereka di bulan April kemarin. Penilaian kita masih belum mencukupi. Berapa sih, Pak? Belum mencukupi nilainya. Nilainya berapa sih, Pak? Ada namanya analisa hierarki proses. AHP. Berat itu ya, dilakukan antara Bapepti sama dengan exchanger.
Tapi sebetulnya Hmm. Indonesia tuh cukup maju loh soal ini, Iya, soal kripto. kripto. Betul. Apalagi Bapepti itu mencanangkan dia mau buat pertama kali di Hmm. dunia, dia Mhm. mau buat semacam kayak bursa saham gitulah. Oh, Jadi justru untuk semuanya tersentralize di situ. oh that's nice, that's nice. Ya, Berarti kan udah ada dari bulan perubahan ya Desember, ya cuman Indonesia untuk mungkin dunia digital. menggabungkan antara orang-orang banyak ini agak susah kayaknya. Aha, aha. Butuh waktu lah, butuh proses. Ya, it's okay. It's take time. Tapi kan bukan Hmm. berarti tidak ada kemajuan ke depannya, ya nggak sih, Pak? Ya, So, Pak Agustinus, aku sebelum bertanya lagi mengenai Misa, I quite interesting with your profile karena ternyata Bapak adalah mantan direktur salah satu bank, betul nggak sih? Aku I bukan find out about you though. I mean like you work in bank, you banker or I don't know. bukan It's quite direktur, non well. bukan direktur lah, direktur terlalu tinggi. Kita terakhir saya jabat Aha. pimpinan cabang di salah satu bank swasta, ya Oh, oke. saya pimpinan cabang, Oke, tapi di kenapa berarti Semarang. di salah satu bank swasta. Berarti kan Bapak cukup tahu mengenai I mean like a finance stuff lah ya, dunia ekonomi, perkembangan Hmm. ekonomi. Kenapa beralih ke token? Because you like it, and then now sekarang you CEO, berarti kan Anda spend your time and then you really put your effort there. Memang benar-benar beralih profesi or I don't know. I just want to know. Ya, sebetulnya saya belajar kripto memang dari Mhm, 2016 2017 sudah belajar sih. Cuman mhm. jujur aja waktu itu masih agak meragukan gitu loh. Ya. Agak meragukan, tapi sebagai walaupun ini passionnya tetap di komputer kan, di IT gitu kan. Oh, Saya oke. merasa bahwa ini itu bukan di dunia current, kayaknya kalau dianggap sebagai mata uang gitu ya, nggak percaya sih bakal bakal Mhm, kayak sekarang gitu kan. Tapi menurut saya sampai sekarang masih sama, bahwa kripto ini nggak akan pernah bisa jadi mata uang gitu loh. mhm, Tapi teknologinya sendiri yang namanya blockchain, mhm, jadi kalau orang bilang kripto mata uang, bukan. Sebetulnya teknologinya namanya tuh blockchain. mhm, Blockchain atau teknologi blockchain inilah yang sebetulnya bakal menjadi tulang punggung dari berbagai financial teknologi di dunia. mhm. Ini blockchain ini. Jadi kalau kita nih mau transfer nih, Olive kan di Yes. Belanda, Mhm, saya di Indonesia. Terus mhm. tiba-tiba tengah malam gitu saya lagi ke McDonald's, saya lupa bawa dompet gitu kan. Yeah, it's true. Lupa Mhm, bawa handphone, nggak bawa kartu mhm, gitu. Akhirnya mhm, saya cuma kenal Olive gitu loh. Saya WA Olive, mhm, Olive tolong transferin saya dong. mhm. Bisa nggak dari Belanda langsung transfer ke Indonesia dalam sekejap? Take time dong. Pasti harus Take time gitu kan. ya, Nah, betul. dengan teknologi blockchain itu memungkinkan untuk saat itu juga Olive cuma pegang handphone dan dalam hitungan menit Mhm, itu udah langsung ke tempat saya. mhm. It, Memudahkan mengirimkan atau mentransfer uang gitu ya, Pak. bukan cuma uang, tapi Mhm. data apapun Ata itulah aset blockchain juga. gitu loh. Ya, Nah, Olive kalau misalnya nih, saya mau beli rumah di Belanda, paling ya. murah berapa Olive rumah di Belanda? Aduh paling murah kalau rumah ya, bukan apartemen. Kalau Ya, rumah itu di angka 7 ke atas. 7 7 7 ya M. 5 deh, let's say 5 deh. Iya, kalau soalnya apartemen aja 5. udah 3 3 2 gitu yang kecil banget ya. Oke. Nah, gimana caranya saya bawa uang dari Indonesia ke Belanda 7 M Mhm, gitu kan? Masa saya harus mhm, bawa koper gitu kan? mhm. Terus kalau saya taruh di bank, terus saya suruh bank untuk transfer ke Belanda, Mhm. sekaligus itu akan butuh banyak dokumen yang harus diisi dan Tentunya, segala macamnya. tentunya. Ya. Nah, tapi dengan teknologi yang namanya blockchain ini, segala kesulitan itu Mhm, hilang. mhm, Cepat sekali. mhm. Mau transfer berapapun. Nah, inilah yang dikhawatirkan pemerintah oleh. That's what I heard karena gini, aku tuh honestly speaking ada satu momen
one of tentang Bitcoin waktu itu di 2013. Which is waktu kita dengar dia ngomongin Bitcoin, menurut aku tuh kayak nggak mungkin lah gitu loh. Tapi dia keep telling us karena dia join di 2010 akhir. Dia bilang itu, aduh cuma berapa, dia bilang nggak sampai $1 apa-apa gitu. And then slowly the price was up. It's not even 5 million at that time, tapi dia juga nggak tahu akan touch-nya di angka berapa, tapi dia bilang ini tuh keren banget, ini keren banget. Tapi at the moment saya tuh kayak nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi I follow up and then ya karena saya terbatas ya, ibu-ibu ya Pak Amin, kayak udahlah I just join without berpikir ini untuk apa, mau kemana. Dan ternyata terbukti kayak Bitcoin sendiri aja kan wow gitu ya. Price-nya cukup tinggi dan cepat banget. Nah sekarang akhirnya juga mungkin untuk orang seperti awam seperti saya juga nih kayak gini, banyak banget yang coba kepingin tahu atau mungkin ikut-ikutan, mungkin saya juga harus tahu deh, beli deh koin ini, koin itu. Without we know itu sebenarnya untuk apa. Atau tanpa kita tahu sebenarnya alokasi dananya itu kemana sih? Iya nggak sih Pak? Anggaplah kita ini orang awam kan. Nah saya tuh mau tanya, you are the expert on the crypto karena saya juga show you quite know di beberapa, ada di podcast, ada di Rusia, di Belanda, teman-teman Belanda juga tahu bahwa Bapak expert di dunia kripto. So aku mau tanya langsung sama expertnya, apa sih perbedaan koin dan token and why the name it's NISA token? Oke. Jujur nih Olivia, ini saya keringetan karena grogi nih. I cannot saya see takut. Wait. Saya takut ini. Apa? Jadi kalau kita cerita soal masalah dunia kripto ini ya, agak sekarang ini banyak sekali akhirnya jatuhnya tuh ke money game terus terang. Karena utilitas, ya. Kalau saya ngomong terus terang banyak jatuhnya ke money game karena banyak sekali dari koin-koin yang diciptakan itu akhirnya tidak punya fungsi gitu, hanya sebagai crowdfunding, harganya di push ke atas terus, jadi benar-benar apa ya, akhirnya cuma jadi pengumpulan dana nggak ada fungsinya. Atau ya kita lihat lah token-token yang sudah ada sekarang gitu ya, hebatnya lagi gitu ya. Ada token yang sama sekali nggak ada fungsinya, gambarnya anjing yang lucu gitu kan, harganya bisa naik sampai ratusan ribu persen gitu loh. Ya. Benar-benar. Jadi kalau pertanyaan Olive tadi, nah Bitcoin itu kan bapaknya ini ya, bapaknya cryptocurrency semuanya, itu mbahnya gitu. Karena teknologi blockchain pertama kali dasarnya adalah dari Bitcoin itu. Teknologi blockchain. Ya. Waktu kalau bilang 2010, 2013 itu orang masih punya Bitcoin, wah itu sih kan udah very very rich lah. Gitu. Kalau nggak dijual ya Pak. Kalau udah dijual kalau nggak dijual. Kalau udah dijual. Betul. Jadi memang pengumpulan dana itu larinya kemana? Nah inilah belum ada regulator yang mengatur. Betul. Crowdfunding yang dana masyarakat yang dibelikan kepada token ini kan dikumpulkan oleh developer. Developer bilang saya mau bangun proyek lah. Jadi rata-rata banyak proyek koin yang isinya cuma jual. Ya mimpinya nanti akan bikin seperti ini. Ya saya nggak sebut nama tapi lihat aja banyak proyek token. Oh nanti fungsinya buat apa? Oh coming soon gitu kan. Nantinya akan jadi ini, nantinya akan jadi ini. Jadi sangat-sangat mudah sekali mencari dana di sini karena rata-rata memang trader, investor di token kripto, khususnya di Indonesia ya. Saya bilang khususnya di Indonesia. Mungkin untuk disebut sebagai investor agak terlalu dini. Disebut sebagai trader, apakah mereka betul-betul mengetahui dasar trading? Gitu kan? Kalau trader nih kita bicara saham, derivatif dan segala macam. Nah, rata-rata itu akhirnya hanya jadi spekulan.
one hit kabur. Ya, it's true. One Rame hit sebentar, kabur. and Ya, gone. ini kalau cerita ya Olive ya, nggak ada usaha yang dibangun dalam satu malam kan Olive kan. Ya, Roro Kita Jonggrang ya. nggak bisa nanam jagung gitu kan. Ya. Emang kalau kita main high day, farmville, 5 menit langsung panen gitu kan. Ya. Tapi nggak ada usaha yang bisa dibangun dalam satu malam. Dan It's semua dari dasar pengumpulan koin ini adalah mencari dana untuk membuat usaha. Setelah itu usahanya akan menghasilkan uang sehingga token ini punya fundamental. Sebetulnya seperti itu harusnya. I really interested Harusnya. ya. Ini stop sampai sini sebentar Pak, karena aku menarik sekali. Ini poin ini pernah ditanyakan sama my husband. Suami saya itu orangnya kolot. Investasi atau menaruh dana itu menurut dia adalah harus di tempat yang memang kelihatan bentuk dan wujudnya. Dia nggak suka tuh yang taruh uang tapi naruhnya ke siapa di mana, dia nggak bisa tuh. Pemikiran dia tuh kayaknya dia langsung blok aja. Uang saya pasti hilang karena bentuknya tidak terlihat. Jadi karena dia harus melihat jasadnya atau bentuknya, dia hanya mempercayakan membeli tanah atau rumah. Asetnya seperti itu yang dia percaya. Tapi kalau saya pribadi, pemikirannya berbeda. Ini menarik nih si suami istri ini. Jadi kalau saya pribadi justru saya melihat kalau misalnya kita beli tanah kan harga atau rumah kan harganya gitu ya Pak. Terus in return-nya saya harus tunggu supaya harganya lebih dari apa yang saya jual. Yang saya beli, harga jualnya. Betul? Nah, itu tuh kayaknya nunggunya agak lama, belum lagi ada drama, belum lagi saya harus pasang iklan, kerjasama dengan agensi ini dan itu. Kayaknya kok ribet sekali ya. Nah, menurut saya, kalau saya pribadi, saya suka memulai sesuatu tuh yang kecil-kecil, tapi return-nya agak cepat atau perputarannya jelas terlihat. Itu aku. Sampai aku ketemu dengan dunia kripto. Nah, waktu saya belajar dunia kripto, suami saya agak meracuni saya, dia bilang, uang kripto itu dari mana? Dasarnya apa? Dia bukan dasar gold, bukan juga dasarnya dolar. Nah, saya juga bingung pada saat itu. Karena ya I just learn at that time. Can you imagine? It was 8 years ago, like 2014 loh, Pak. So, aku juga bingung gitu loh. But now, slowly mulai mengerti ternyata ada based on community, ada based on demand ya, kita mulai akhirnya belajar. Nah, anggaplah di sini dari 250 orang lebih ini tidak mengerti dunia kripto. Can you please explain to us bagaimana kita memahami dunia baru ini? Balik lagi tadi bahwa dasarnya teknologi kripto itu blockchain, balik lagi. Dasarnya adalah blockchain. Nah, blockchain teknologi itu pada dasarnya seperti akuarium yang terbuka. Terus dalamnya itu ya tinggal diisi ya, mau diisi apa. Ada diisi. Nah, akuarium ini adalah token. Akuarium ini adalah jaringan. Kita kenal ada jaringan Ethereum, ada jaringan Binance, ini sendiri, ada lagi jaringannya Cardano, ada lagi jaringan Harmony. Nah, diumpamakan seperti apa ya? Diumpamakan seperti kode telepon kali ya, kayak Indonesia kode teleponnya 62. Ya. Gitu. Jadi masing-masing punya ini sendiri, tapi semuanya bisa terhubung jadi satu. Tapi kalau balik lagi tadi, investasi terlihat dan tidak terlihat, justru di kripto ini semuanya terlihat. Transaksinya. Terlihat karena seperti akuarium. Tinggal kita lihat aja mau dari sisi yang mana, karena semuanya transparan. Mungkin itu juga alasan kripto tidak disukai sama negara. Susah ngumpetin duit soalnya. Susah mau ngumpetin duitnya. Gitu kan? Karena semua transaksi itu bahkan gini, kalau saya tahu alamatnya Olive, saya tahu alamat dompetnya Olive, itu saya apa? Uangnya apa saja. Nah, itu satu dasar mengenai blockchain. Nah, terus tadi kalau kita bilang bahwa macam-macam memang ada yang berfungsi sebagai, makanya banyak yang pakai. Olive main game nggak? Main apa, Pak?
Main game nggak? Game? Iya, main game nggak? Actually, High Day I'm not. mungkin. Oh ya, let's say yes, I play game. Ya. Main game Kalau main game masak-masakan itu kayak, atau farmer. ya cooking kan suka ditawarin beli koin tuh. Ya, ya, Beli ya. koin nanti jadi beli ini. Sebetulnya itu kan juga mata uang, tapi mata uang di dalam dunia game. Betul. Nah, misalnya yang main game itu ada 5 juta orang. Terus katakanlah pada saat satu hari Natal, tiba-tiba game itu mengadakan sales, token semuanya harganya, Oh, I agree. koin di game ini harganya turun, diskon 50%. Kebetulan saya main game itu dan saya tidak dapat tuh diskon. Terus saya chatting, ada nggak yang mau jual koin? Saya mau beli. Ada nggak yang mau jual koin game? Saya mau beli nih, koin cooking lah. Saya mau beli. Olive bilang, saya ada, harganya lebih murah nih dari pasaran. Mata uang di dalam game bisa jadi uang beneran kan? Iya. Bisa diperjualbelikan. Di-convert lah ya. Nah, prinsipnya bisa diperdagangkan, bisa ditukarkan kan gitu kan. Itu yang kita bilang token based on communities. Token based on communities kayak Shiba Inu, Doge, itu mereka token yang menurut saya nggak ada fungsinya, tapi karena semua orang happy pegang itu token gitu ya, lucu gitu kan. Itu kayak kategori meme token gak sih? Itu kayak meme token gak sih namanya? Iya. Ya toh? Ya, itu kan it's a meme token gitu. Token yang nggak ada fungsinya gitu kan. Lucu-lucuan. Tapi orang tuh suka gitu loh. Tapi jadi mereka Elon Musk juga punya meme token kan? Ya, itu justru yang mempopulerkan Elon Musk. Elon Musk itu hanya dengan satu kali tweet dia bilang bahwa kamu bisa pakai token Doge untuk beli Tesla katanya. Tapi setelah itu dibatalin juga sama dia tuh. Gak bisa juga. Berarti dia ngepam harga si token tersebut sampai akhirnya orang berebutan kepengen tahu apa itu token gitu. Ya nggak sih? Akhirnya banyak orang yang beli token Doge, yang dapat untung siapa? Elon Musk yang jual token Doge-nya dia. Iya dong, karena dia yang holding. Makin kaya lah dia kan gitu kan. Iya. Nah ini nih Pak, aku tuh menarik dan tertarik karena aku banyak banget di antara all my friends, besties, ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang kepingin cari uang tambahan atau bukan cari uang tambahan deh, untuk mengenal dunia digital. Ini contoh analogi lah ya. 15 tahun yang lalu saya nggak kepikiran loh kalau kita akan naruh foto dan di like banyak orang. Ternyata ada yang namanya Instagram. Iya dong. 15 tahun yang lalu saya nggak ada kepikiran orang joget-joget di like banyak orang, bahkan dibayar. Ternyata ada yang namanya TikTok, ya kan? Kita bisa cari uang dari dunia internet, dari Instagram, dari berbagai macam platform. Kita bahkan lupa ada internet, hanya yang kita ingat hanya platform-platformnya aja. Sama dengan dunia kripto, ya nggak sih Pak? Ternyata si kripto ini kan menghasilkan sesuatu, bukan cuma hobi aja. Karena dari dunia kripto inilah muncul yang namanya ada dunia baru seperti dunia metaverse, ada NFT, ada ini. Kita nggak akan ke sana, tapi we slowly gonna go there for sure. Tapi kita nggak akan ngobrol ke sana sekarang. Cuma saya menarik, ini berarti dunia kripto ini sebenarnya bisa dipelajari semua orang, ya toh? Betul, bisa dipelajari semua orang. Karena itu yang saya bilang bahwa ini akan jadi backbone, akan jadi tulang punggung daripada teknologi finansial. Olive kan ada di Eropa ya. Ya. Saya dari tadi panggil Olive enak aja nih. Panggil Olive aja, nggak apa-apa. Oke. We are same. Iya. Budaya Timur harusnya panggilnya Ibu Olive gitu ya. Sorry. Jadi, Olive kan di Eropa ya. Jadi mungkin dampak perang Ukraina sama Rusia cukup terasa lah mungkin. Ya, kayak harga di sini yang naik. Betul. Di sini banyak pengungsi orang Ukraine dan ada beberapa harga minyak naik, terus harga gas naik, betul. Oke.
Nah, pada saat Uni Eropa, ECB, European Central Banking, mereka nge-ban nggak boleh ada duit yang transfer ke Rusia gitu kan. Ya, Sedangkan kayak Belanda, Belgia, semua mereka beli gas dari Rusia. Mereka beli betul. gandum dari Ukraina kan gitu kan. Mhm. Nah, pembayarannya bagaimana gitu kan. Mhm. Nah, sebetulnya perang Rusia Ukraina ini justru membuka mata dunia bahwa ada teknologi loh untuk transfer uang, nggak perlu Mhm. pakai bank, It's namanya true. kripto. It's true. Jadi suka atau nggak suka gitu kan, suka atau nggak suka, ini akan menjadi apa ya, akan menjadi tren di dalam dunia keuangan dan akan digunakan teknologinya Mhm. gitu. Digital money Ini lah ya. Tapi Bapak bilang digital money, bukan I'm not digital agree money with sih. digital money. I'm not say I'm not agree digital with money. digital. Supposed to be not digital. Actually, it's the way akses untuk kita memudahkan nggak cuma bertransaksi tapi juga terhubung satu sama lain. Ya nggak sih, Pak? Yes, teknologi ini akan membuat komunikasi, pertukaran data, semuanya itu menjadi jauh lebih mudah dan lebih cepat. Mhm. Aku setuju nih yang Bapak bilang pertukaran data. Ini contoh, saya ini suami saya kan dulu bisnisnya furniture, kirim dari Indonesia ke luar. Nah, kadang kita tuh nggak tahu pembeli kita. Sometimes kalau furniture ini kan kalau udah order ya harus dibikin. Dan dibikin tuh cukup lama ya, beberapa minggu baru kita nanti bisa kalau yang spesial punya kayunya, apalagi dia mintanya misalnya mahoni atau minta jati gitu. Wah, itu lebih lama lagi tuh prosesnya. Terus baru nanti kita kirimkan. Nah, itu kan kita nggak tahu ya Pak pembelinya siapa. Dia udah deposit misalnya let's say 10% deh. Dan kita nggak bisa minta banyak kan. Oke, deposit 10% kita proses. Tapi ada payment kedua. Begitu payment kedua orangnya hilang, Pak. Tapi barangnya udah jadi. Kan agak-agak ngeselin ya. Nah, mungkin dengan si token ini kan saya bisa menghold barang saya, artinya saya bisa tahu duluan, saya bisa minta uang di depan. Iya nggak sih, Pak? Dengan teknologi blockchain ini mungkin, itu semua mungkin dilakukan. Jadi benar-benar mungkin dilakukan yang namanya untuk keamanan, untuk jadi ada salah satu semua orang, memungkinkan semua orang untuk melihat gitu, uang ini lari kemana. Ya misalnya nih, kayak tadi Olive bilang bayar DP 10%, terus hilang orangnya gitu kan. Nah, di dalam dunia blockchain, transfer misalnya Olive transfer nih ke satu wallet itu bisa di lock gitu. Dengan satu Jadi perjanjian tertentu. kayak airdrop. Wallet, iya, bukan seperti airdrop. Airdrop konsep yang berbeda lagi. Wah, ini Olive kayaknya baru dapat airdrop. Iya, nanti saya cerita deh itu airdrop apa. Oke, jadi kalau cerita itu, Olive bisa tahu saya transfer ke walletnya si A gitu kan, alamatnya ini. Nah, itu bisa di lock. Artinya kita bisa create yang namanya joint account tanpa harus pergi ke bank yang sama, istilahnya begitu. Oh, kayak Trust Wallet gitu ya? Trust Wallet itu salah satu aplikasi ya. untuk ini. Tapi istilahnya kalau Trust Wallet kan dompetnya Olive sendiri itu, kan? Tapi kita bisa create satu joint account kan, rekening bersama lah. Kalau belanja di Tokopedia segala macam kan transfer dulu ke rekening perantara gitu kan, itu bisa gitu, tanpa harus pergi ke bank yang sama. Oh, that's nice. Jadi ya tanpa harus pergi ke bank yang sama. Jadi Olive dan saya di Indonesia kita bisa buka joint account malam ini bersama-sama gitu ya, tanpa harus ketemu. Dan uang di dalam situ misalnya itu bisa dirilis dengan persetujuan kita berdua. Tanpa itu tidak bisa dirilis. Itu yang namanya multi-sign wallet. Multi-sign wallet. I have to learn about it. Okay, I have to do that with my husband, I think. Okay, that's good information. Multi-sign wallet for crypto ya. Itu untuk crypto. Nah, ini menarik ini nih. Kan banyak yang nonton dan banyak yang tanya nih. Kayaknya kita dari Misa Token mau kasih giveaway.
Oh, mau dikasih giveaway. Oh, guys, please tanya sebanyak mungkin. Ada Bapak yang baik hati, Pak Agustino yang mau kasih giveaway. Tapi giveaway-nya dikasih sampai dengan selesai acara ya, Pak ya. Oke. Nanti Oke. bisa DM ke kita sih yang dapat giveaway siapa aja. Ini Mhm. juga ada admin kita yang online. Nanti Mhm. admin kita akan catetin. Oh, Pertanyaannya that's Olive nice. yang pilih. Oh, Olive yang pilih oke. pertanyaannya mau yang mana. Nanti Mhm. saya akan jawab. Mhm. Pertanyaan terpilih itu kita akan kasih airdrop tadi yang Olive bilang. Oh, oke, the airdrop. Oh, that's nice. Airdrop artinya token gratis sebetulnya. Oh, that's nice. Oh, I like it. I want it Hmm. too. Oke, ini udah langsung mau. Oke, sebentar sabar. Sebelum saya pilih beberapa pertanyaan yang kalian juga kasih Ya. pertanyaan yang menarik. Ada satu pertanyaan menarik tadi di atas, tapi wait a minute. Aku mau tanya lagi satu hal gini. Kan saya sedikit belajar mengenai Misa token ini. Kenapa Ya. namanya Misa? Tapi sebenarnya nama asli bukan Misa kan? Sangkara. Iya toh? Misa itu kayak ticker name. Ticker name itu seperti Oke, kayak nickname. Indonesian rupiah kan nama resminya adalah IDR. Indonesian rupiah kan. Ya. Ticker name-nya adalah IDR. IDR. Nah, nama token kami Sangkara, ticker name-nya adalah Misa. Okay. So this is just a ticker name. Apa itu Sangkara artinya? Sangkara itu diambil dari bahasa Sanskerta. Oh, nice. Sanskrit language artinya adalah kemakmuran atau prosperity. Mantap. Jadi nama PT-nya adalah Mitra Sangkara Abadi. Disingkat jadi MISA. Misa. Oh, oke. You own it. So Bapak pemilik dari Mitra Sangkara Abadi sendiri. Ya, Oh saya my God. adalah CEO-nya. Pemilik mayoritas karena sahamnya tetap ada di dalam, ada orang-orang di dalamnya. Iya. Tapi saya pemilik majority-nya, iya. Oke. So, I'm so honored. Terima kasih ya Pak sudah kasih Terima kesempatan kasih, saya terima akhirnya kasih. to know, teman-teman aku juga jadi tahu. Nah, ini satu lagi yang menarik dari token Misa ini. Saya mempelajari juga token Misa ini ada di Czech dan Anda masukkan di listing beberapa negara-negara yang bukan negara kecil loh, ada di Singapura, Hong Kong, gitu. Korea, betul. ada di it's quite known well, and then your name udah banyak banget diomongin di Europe. So how come? Karena masuk cek aja tuh nggak gampang setahu saya. Oke. Jadi karena kita belum boleh jualan di Indonesia gitu ya. Jadi dan Misa itu ingin bukan jadi sekedar token yang artinya masuk di karena ini exchanger itu ada dua ya, Olive. Exchanger ada dua. Tadi saya udah bilang bahwa ada decentralized exchange, ada centralized exchange. Oke. Umumnya kalau di centralized exchange seperti yang kita masuk ada di Probit Global, ada di Coinstore, ada di Hotbit, Lbank, Bitmart sama Bitrue, itu harus KYC. Oke. Kita harus KYC, harus daftar pakai KTP lah, masukin nomor telepon, email dan segala macamnya. Tapi kalau DEX nggak usah. DEX itu lebih irregulated lah, lebih tidak bisa diatur ya. Dan itu decentralized. Dan kenapa kita masuk ke situ? Karena kita butuh KYC-nya. Kita butuh tahu siapa yang pegang token kita. Karena gimana kita bisa perlakukan token ini seperti, makanya kalau yang token-token yang scam segala macam, ya itu lebih banyak mereka akan lari ke DEX karena biayanya jauh lebih rendah dan mereka bisa taruh siapa aja secara anonimus gitu. Itu di DEX. Bahkan token kita pun sudah ada scamnya. Token kita dibuat jadi ada orang yang nggak bertanggung jawab pakai token kita taruh di DEX gitu, melalui PancakeSwap. Tapi jangan pernah beli token kita melalui PancakeSwap ya. Jangan pernah beli token kita di DEX karena itu pasti bertujuan untuk scam. Mereka mungkin beli sebagian supply token kita di DEX, mereka pura-pura jadi kita gitu. Berarti itu tapi ternyata kita it's not real.
It's real the Ya, mereka token, but it's not memanfaatkan yours. hype-nya. Ya. Dan kenapa kita pergi ke Eropa dulu, ke luar negeri dulu? Yaitu karena memang kita nggak bisa pasarin di Indo, jadi saya live Instagramnya sama orang Rusia. Ya, Kita dipanggil ke Turki. Malah ini kita mau dipanggil ke Malaysia jadi pembicara di salah satu universitas mengenai masalah blockchain expert. Dan kita satu-satunya token di Indonesia yang kita bilang kita satu-satunya token yang memang punya back aset sama real business. Gitu. Wow. Yang tadi saya bilang nggak mungkin satu usaha itu dibangun dalam satu malam. I agree with Jadi you. harus step by step. Tunggu kalau mau beli sekarang. Nanti kita lihat. Jadi ada yang bisa dianalisa gitu loh. Oke. Ada yang bisa dianalisa. Ini kita mulai masuk ke pertanyaan karena udah mulai barbar bestie aku. They start want to know. Aku mau tahu, oke, sabar bestie. Berapa hadiah yang akan Bapak berikan? 5 orang atau berapa orang? 3 orang? Kita pilih 10 pertanyaan. 10 Ada 10 pertanyaan. pertanyaan. Oke. Banyak. 10 pertanyaan. Banyak. Satu Saya akan pilih. pertanyaan akan senilai $10 kita kasih. Oke, lumayan tuh. Jadi kita kasih $1 hari ini. Oke. You guys are lucky. Dalam bentuk token MISA ya. Iya. Gak apa-apa, nanti bisa dicairin nanti. Oke. So, Nongak 46 ini salah satunya. Apakah yang menjadikan MISA dan mohon dijelaskan. Jadi apa yang menjadikan MISA ini awal mulanya mungkin ya. Bagaimana token MISA bisa menjadi token yang langgeng dan bisa menjadi komoditas atau bisnis yang menjanjikan ya. It's quite interesting. Oke. Pertama saya ingetin admin tolong di tag dulu ya pertanyaannya ya. Ini ada admin yang ikut live. Tolong pertanyaannya dicatat yang tanya nanti jadi kita bisa DM. Oke. Jawabannya adalah kan saya tadi bilang bahwa banyak token itu akhirnya jadi money game. Money game artinya hanya di pump, harganya naik tinggi gitu kan. Terus setelah itu drop ke bawah. Karena kenapa? Karena mereka memang kan jualan token itu untuk mengumpulkan uang gitu kan, mengumpulkan uang untuk memulai usaha. Usahanya belum jalan, tokennya udah pada dijualin sama orang-orang. Otomatis kan jatuh gitu kan. Dan mereka nggak punya, akhirnya mereka kehabisan modal untuk nahan token. Ya, makanya saya bilang nggak ada usaha yang dibangun dalam satu malam. Nah, dan banyak sekali yang akhirnya usahanya tidak berjalan karena gagal. Makanya betul-betul gimana caranya ya. Makanya sebelum kita buat token, usahanya udah ada dulu gitu kan. Dan usaha inilah yang akan menopang keberlangsungan dari token. Karena pada saat di market, saham pada saat di market, valuasinya misalnya perusahaan itu besar, tapi pada saat di market itu kejam gitu kan. Mereka bisa beli banyak, mereka bisa jual sekaligus gitu kan. Nah, ya harus ada satu fundamental yang cukup kuat. Jadi ya harus bikin fundamental dulu yang kuat supaya bisa nahan harga, bisa menjadi satu patokan yang cukup kuat lah. Oke, saya mau hold token ini karena ada masa depannya kan gitu. Iya. Jadi orang juga tahu fungsinya kenapa dia harus ambil token MISA ini misalnya. Ini ada lagi karena berhubungan dengan usaha dan Bapak tadi bilang bahwa si MISA ini juga melakukan bagian tersebut, artinya memang memutarkan uang tersebut di salah satu bisnis atau bidang usaha. Yang menarik dari Nia.Cus, dia nanya, MISA token itu bergerak di bidang bisnis apa ya Pak? Katanya, bisnis apa aja sih yang membuat atau nantinya bisa bikin orang tuh, oh kayaknya aku mau deh invest di sini gitu, atau saya mau taruh dana saya di sini. Oke. Yang pertama kita bicara yang digital bisnis dulu. Kita sudah punya marketplace untuk NFT untuk pekerja seni di Indonesia. Namanya sangkaranft.com. Terus yang kedua, kita sudah punya batik yang kita buat NFT bekerja sama dengan salah satu brand ternama, yaitu Batik Semar. Itu namanya batikid.com. Itu yang digital bisnis untuk NFT kita. Terus yang kedua, kita punya platform streaming music. Bekerja sama Rival Himran, basisnya Coconut Trees, Stephen and Coconut Trees, reggae band.
Itu namanya bantayahall.com, boleh dilihat di sana. Terus kita juga punya platform movie untuk nonton film online seperti Netflix kurang lebih ya. Tapi sekarang ini masih berisi film-film indie, bekerja sama dengan Peter Hartono Peter Film, namanya pamorstudio.com. Jadi pendapatannya Misa nanti bisa dari iuran bulanan dari Pamor Studio, dari hasil label musik dari Bantaya Hall. Kita sudah punya artis namanya Atok Lobot. Oh, oke. Kenal Atok Lobot, penciptanya Serenada? I don't know. Robot Atot, I have no idea. It's an interesting name. Oke. It's old musician. Tapi lagunya itu sudah ada di Bantaya Hall. Dan kita juga punya plantation, kita punya perkebunan. Nah, perkebunan kita sekarang ditanami cengkeh, terus ada juga nanas, dan ketela, sama kita bekerja sama dengan APD, Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia. Oh, kan, wow. Nggak bisa dibayangin gitu kan, yang mau ngurus perkebunan nanti siapa gitu kan. Kalau saya biasa di belakang komputer megang ini, suruh megang cangkul kayaknya canggung juga. Nggak bisa, gitu. Iya. Tapi justru jadi menarik. Yang handle perkebunan kita, nanti kita bekerja sama dengan APD. Nah, dana yang dikumpulkan dari penjualan Misa Token, salah satunya adalah memodernisasi perkebunan yang kita sudah punya lahannya. Artinya lahannya sudah dimiliki oleh kita, dan itu benar-benar tinggal di-develop. Dan APD sudah signing agreement dengan kita dari sejak bulan Desember, dan kita sudah setuju kita akan menjadi off-taker produk-produk pertanian mereka di seluruh Indonesia. Nah, itu. Off-taker artinya kalau sekarang petani kan jualan lewat tengkulak atau ini nih. Nah, nanti semuanya akan melalui digital, namanya indonesiabig.com. Oh. Itu untuk grosir hasil-hasil pertanian di seluruh Indonesia dan peternakan yang dijual melalui APD. Oke. Dari si APD inilah nantinya akhirnya dikembangkan tersebut. Ini menarik ya, berarti Bapak nggak cuma memikirkan secara digital, tetapi bagaimana caranya bisa bersinergi dengan rakyat Indonesia itu sendiri, mengelola aset yang ada pada token Misa, dan at the same time Anda juga memikirkan rakyat Indonesia yang memiliki usaha pertanian tersebut. Oh my God, you so brilliant idea. Karena menurut saya ini, wow, nggak cuma mikirin dunia digital yang which is tentang you have the token, Bapak yang punya aja, tapi juga memikirkan bagaimana kedepannya di Indonesia berkontribusi dengan dunia nyatanya, nggak cuma di digital gitu loh. It's really good though. Karena kami percaya usaha itu tetap yang konvensional, tetap adalah yang terbaik, walaupun jadi saya sedikit setuju dengan suami Olive gitu ya, bahwa yang terlihat itu baik, tapi untuk mencapai suatu nilai, artinya kan gini, kalau tanah itu nilainya kita nggak mungkin expect naik 1000 kali lipat, 2000 kali lipat gitu kan. Tapi digital business itu berbeda. Digital business itu harganya memang bisa berlipat dalam waktu singkat, dunia digital ya. Artinya bisa bayangin nggak, ada usaha di Indonesia cuma jadi operator ojek, nilai perusahaannya itu sudah mengalahkan nilai perusahaan taksi yang besar, warna biru yang sudah dibangun dari tahun 70-an gitu ya. Agree. Artinya dalam waktu singkat gitu. Kok bisa gitu kan? Kok bisa nih perusahaan nilainya bisa jadi 150 triliun bahkan lebih gitu kan, dalam waktu sekejap mata. Padahal cuma operator yang menghubungkan ojek sama si pelanggan ya. Nah, itu bisa begitu gitu kan. It's called a valuation game in digital business. Valuasi game. Itu cuma permainan nilai valuasi aja. Tapi kita nggak bisa lupain bahwa itu diperlukan juga. Kalau nggak, ekonomi tidak berputar. Betul. I really agree with you. And then ini semakin kita orang-orang yang awam ini semakin melek akan teknologi yang mungkin dulu aja kita nggak pernah
dikit-dikit kita harus bawa dompet, bawa uang. Kalau ketinggalan dompet kita bisa pulang lagi ke rumah. Kalau sekarang kayaknya yang paling penting adalah handphone deh, ya nggak sih? Handphone. Karena segala sesuatu ada di handphone. Orang bisa kerja dari Betul. handphone, orang bisa nggak cuma berkomunikasi, tapi bisa melakukan transaksi digital wallet juga dari handphone, ya kan? I really agree, memang kita harus sudah mulai saatnya melek akan teknologi. Nah, ini ada orang yang kayaknya salah satu yang lihat ini, dia mengerti akan dunia kripto. So, the question juga menarik sekali. Katanya gini, ada white papernya nggak, Pak? Dan fundamentalnya apa nih? Apakah ada underlying aset? Ini dari Bas_Guntur. Oke. Kalau white papernya ada, silahkan di-download di misatoken.com, itu sudah lengkap, gitu. Sudah lengkap. Jadi kalau pertanyaan dia itu sebetulnya sudah bisa dijawab dengan lengkap kalau dia membuka white paper kita. White paper kita di misatoken.com. Sudah terdiri dari 12 bahasa kalau nggak salah sekarang. Karena banyak dari negara mana kita listing. Ayo dong bikin bahasa ini, ya kita bikin gitu. Jadi pada prinsipnya apa yang dia tanyakan yaitu tadi sebetulnya kita menggabungkan antara digital dan konvensional menjadi satu token yang mana akan saling menunjang keduanya dari segi valuasi maupun dari segi keamanan dalam berinvestasi. Artinya nggak mungkin nilai token ini tiba-tiba menjadi nol, gitu kan? Karena perusahaan memiliki aset. Karena perusahaan memiliki aset yang mungkin kalau dijual diselesaikan ya pada akhirnya tidak nol, tidak kosong-kosong, gitu kan? Jangan seperti yang kemarin rontok ribuan persen dalam waktu 1 hari. Yang itu L karena bukan apa? Pak, Karena yang L. Ya, itu karena memang sudah dibahas dalam dunia kripto ya. Nggak apa-apa, Luna itu mereka menciptakan stable token. Sebetulnya lunanya jatuh menurut saya nggak ada masalah gitu. Karena itu memang adalah token gitu kan. Tapi yang jadi masalah karena token Luna itu dipakai untuk menjamin US dollar yang mereka ciptakan atau di USD-nya. Itu yang jadi masalah. Sehingga menjadi sudah terlalu banyak perputarannya. Nah, inilah yang masalah gitu. Nggak bisa kalau kamu bilang itu stable token ya harus dijamin betul-betul 1:1. Artinya saat saya terbitkan $1, ya saya harus punya $1 di brankas gitu. Nah, I get it. Kalau kita nggak mungkin 1:1. Tanah kita nggak mungkin bisa mengejar nilai token kita. Jadi, tapi digital bisnis kita, yes, we can catch up. Gitu. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Rohman. Katanya menurut Bapak dan Kak Olive, apakah koin Luna bisa naik paling nggak $1? Berarti ini tadi jawaban yang tadi Bapak katakan menjawab pertanyaan yang soal token Luna tadi ya. Ini menarik soalnya pertanyaannya kemana-mana nih. Pertanyaan itu, bisa naik atau enggak? Kalau saya bilang jawaban hope itu selalu ada, naik itu selalu ada. Tapi pertanyaannya, apa yang memicu dia bisa naik? Gitu. Dasarnya. Harus ada pemicunya. Iya. Kalau saya bilang harus ada bandarnya yang mau goreng itu naik ke $1. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya juga bagus. Karena tadi kita ngomongin harga naik turun, sekarang House of Bilqis nanya apa pengaruh yang bisa buat harga token itu naik turun? Is it you already answer it all? Not right? Ya, yang bisa bikin harga token itu naik turun tergantung dari tokennya gitu ya. Kalau token Shiba, Doge gitu, apa yang bisa bikin dia naik turun? Yang bisa bikin dia naik turun hanya FOMO. Rata-rata token itu memang ditunjang sama FOMO sih. Berita Elon Musk beli Doge, Elon Musk beli Luna, Elon Musk beli ini, ya kan? Atau berita mungkin Olive beli token Sankara, tiba-tiba Sankara naik. Bisa. Jadi kalau ditanya realnya apa yang membuat harga naik dan turun, itu pasti jawabannya cuma satu. Kita belajar teori ekonomi yang namanya supply dan demand. Pada saat supply-nya banyak, demand-nya sedikit, maka harga akan turun. Betul.
Pada saat demand-nya tinggi, barangnya sedikit, maka harganya akan naik. Itu hal-hal yang selalu sama. Jadi apa ya, selain supply and demand memang dipengaruhi oleh berita atau gosip. Tapi Sangkara akan berbeda. Sangkara akan dari fundamentalnya, Sangkara akan menaikkan itu berdasarkan fundamental. Kita bicara tadi berdasarkan fundamental ya, karena kita punya akan ada laporan pajak karena kita bentuknya PT kan. Akan ada evaluasi dari aset gitu. Berarti memang ada banyak prosesnya lah di dalam si MISA token ini sendiri juga. Betul. Ditukarkannya ada beberapa hal. Jadi memang itu yang akhirnya membedakan MISA token dengan token yang lain gitu ya. Diversifikasi, betul. Nah, ini menarik lagi nih. Oh, ini ada yang nanya lagi sampai cara beli NFT batik gimana, Pak? Weh, ada yang mau beli NFT batik nih. Oke, cara beli NFT batik? Lalu Nalak namanya. Tuh dicatat tuh admin, Lalu Nalak. Oke, cara beli NFT batik cukup masuk ke batikid.com. Silahkan beli di situ. Tinggal ditransfer melalui wallet yang ada, NFT batiknya akan dikirimkan. Interesting. Ini ada lagi pertanyaan, apakah MISA bisa dijadikan alat pembayaran di Indonesia? Kayaknya bisa dong ya harusnya. Oke, sebagai alat pembayaran apa nih gitu kan? Karena MISA ini sekarang ini memang bukan alat pembayaran. MISA ini kita anggap sebagai yang namanya aset digital atau digital aset. Jadi sekarang belum menjadi alat pembayaran, tapi kedepannya MISA akan menjadi kolateral dari seluruh ekosistemnya Sangkara. Yang tadi ada ekosistemnya Sangkara, jadi akan ada yang namanya Pamor Studio, ada yang namanya Indonesia Big tadi, Batik ID. Nah, Sangkara akan menjadi, mungkin bisa dianggap sebagai kolateral. Saya lebih suka menyebutnya sebagai kolateral, tapi bukan native token ya, kolateral. Penjamin dari seluruh transaksi itu. Oke, penjamin ya. Oke, ini menarik karena kita ngomongin bisnis, berarti udah mulai banyak yang wow, katanya Rime.008 keren Pak, dibilang gitu. Kalau boleh tahu apa goal yang mau dicapai MISA token dalam jangka waktu 5 tahun ke depan? Because you already talk about the vision, jadi ada yang nanya visinya atau pencapaian apa nih yang akan dicapai di 5 tahun ke depan? Sukses untuk 5 tahun Pak dan si Olive. Oke. 5 tahun ke depan harapannya sudah punya berbagai macam lini bisnis, hanya tinggal dibesarkan saja. Platform movie online, kita sudah punya platform musik online. Kita dunia entertainment, kita masuk juga di artnya, di Sangkara NFT. Untuk batiknya kita ada. Dan untuk perkebunannya, saya yakin dengan Sangkara semakin besar, perkebunannya akan semakin luas dan modern, akan semakin modern. Dengan bantuan APD tentunya. Apa itu? Asosiasi. Oh ya, APD, asosiasi Pengusaha Desa Indonesia. Oke, berarti dia satu-satunya asosiasi di Indonesia yang boleh nerbitin resi gudang loh. Oh, wow. Dan Anda terhubung directly with them. Berarti ini juga menjawab apa daya tarik dari MISA token ya, dari Catherine. Catherine kan tanya daya tariknya dari MISA token apa. Berarti ini juga sekaligus menjawab bahwa Bapak bisa terhubung dengan asosiasi apa tadi? Asosiasi Pengusaha Desa Pengusaha Indonesia. Desa. Berarti at the same time Bapak mengembangkan bisnis token dunia digital, di saat itu juga Anda berhubungan langsung dengan para pengusaha-pengusaha di desa-desa ya, atau petani-petani. Betul. Ya, jadi satu sama lain bisa saling terhubung. It's really brilliant idea and I'm really proud of you. Kayaknya nggak akan pernah habis ya kalau ngomongin ini, because I really
apa ya, kayak kaget gitu loh Pak, ada anak bangsa yang mempedulikan perekonomian di Indonesia dengan demikian dan digabungkan dengan dunia digital. It's really amazing and kayaknya agak unik, ya nggak sih Pak? I never heard about this though before. Did you ever? Pernah dengar gak sih Pak yang bisa berkolaborasi? Aku sih belum pernah dengar. Kenapa? I mean like saya Kalau dengarnya itu based on the komunitas. Misalnya seseorang yang buat komunitas apa karena dia banyak followersnya atau banyak komunitasnya and then dia buat token. Saya taunya itu. Tapi kalau Bapak kan ini bisa langsung bersinergi dengan di pedesaan, pertanian dan sebagainya. Ini kan it's really good. Ya, sorry Olive, agak sedikit terputus tadi suaranya. Pertanyaannya yang saya nggak ini. Tadi sedikit saya nangkap yang tadi masalah yang itu intinya sih anggota APD ya. Kalau anggota APD itu pasti akan terhubung dengan kita itu. Kalau petani itu menjadi anggota APD itu akan terhubung dengan kita. Tapi kalau anggota yang non APD kita belum sentuh. Tapi karena mereka APD itu sendiri itu sudah di 32 provinsi. Mereka sudah ada kalau nggak salah di 244 kota dan kabupaten. Desanya lebih banyak lagi, kalau nggak salah sekitar 500 atau 600 desa gitu. Jadi produk-produk mereka itulah nanti yang akan masuk ke indonesiabig.com. Jadi komunitas-komunitas dari mungkin ada pedagang, ya, ada kopi salah satu komunitas mereka, cabai. Gitu. Oh, that's nice. Bahwa di Indonesia ini aneh ya Olive ya, aneh dan cukup unik ya, karena satu-satunya negara yang kalau harga cabai naik itu bisa memicu inflasi. Kalau di negara lain kan bensin naik memicu inflasi itu wajar ya. Yeah. Di Indonesia begitu cabai naik ya, emak-emak bisa demo tuh. Minyak goreng aja kemarin. Minyak goreng itu memang lucu sih, karena minyak goreng kita negara dengan itu terbesar. Ya, we no comment, but we know what's going on, ya nggak sih? Oke, ini pertanyaan menarik. Pertanyaannya udah 10 belum ya? Nggak tahu, kayaknya udah banyak. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau ini nggak perlu dapat hadiah juga nggak apa-apa karena it's the unconscious of all my besties di sini kayaknya luar biasa. Banyak banget yang nanya. Ini berhubungan dengan pemerintah. Apakah ada proyek MISA untuk jadi alat pembayaran digital yang berdiri sendiri untuk membeli produk atau jasa yang bisa dikonsumsi publik tanpa terpengaruh regulasi pemerintah? Jawabannya enggak. Enggak, oke. Enggak mungkin. Jawabannya enggak mungkin. Karena beda ya. Karena mata uang negara kita adalah Indonesian rupiah. Iya, betul. Dan Indonesian rupiah itu akan selalu menjadi alat pembayaran yang sah. Itu saya setuju. Indonesia itu mata uang Indonesian rupiah akan selalu menjadi alat pembayaran yang sah. Ya. Jadi alat pembayaran MISA bisa menjadi perantaranya, itu bisa. Jadi punya MISA terus nanti di-convert ke rupiah itu kan bisa, ya nggak Pak? Betul. Tetap harus seperti itu. Oke. Dan ini ada lagi yang menjadi bahan perhatian. Apakah, ini pasti kayaknya pertanyaan mewakili banyak besties aku, apakah berminat list atau listing di Indonesia? Tadi kayaknya udah dijawab ya, on the process toh? Pasti kita mau masuk ke Indonesia, cuman lagi nunggu lampu hijau dari Pak Pepti. Tuh Pak Pepti kasih hijau deh. Anak bangsa nih. Kita on proses, kita ikutin mereka. Ini menarik juga nih pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, apakah MISA token ini sangat bergantung dengan supply dan demand? Atau hanya tergantung dengan big issue? Wow. Supply dan demand pasti akan bergantung, pasti itu. Di setiap checks kita akan batasi setiap supply-nya. Supply dan demand-nya sih ya tergantung marketnya bagaimana, market Amerika bagaimana, market Eropa bagaimana. Tapi kita mencoba menstabilkan untuk menjadi tetap satu harga. Itu supaya tidak terjadi arbitrase dari antara satu negara ke negara yang lain atau exchanger ke exchanger yang lain.
Itu. Ini Nah, menarik. kalau masalah berita pasti akan mempengaruhi harga. Kayaknya di semua sektor pasti akan mempengaruhi harga deh. Ya nggak sih? Perang dunia Betul. Ukraine and Russia yang istilahnya tidak ada hubungannya sama Indonesia aja berdampak pada seluruh dunia. Ya nggak? Jadi pasti ada big issue berperan besar lah. So, ini keren banget kayaknya salah satu yang sudah punya token MISA dan kayak dia tahu banget deh. Welcome to Sankara MISA. MISA, why MISA? The first token in Indonesia with underlying fixed asset and NFT creation for artists. Betul? Begitu, Pak? Leading in tokenization Iya, NFT betul. process. Itu adalah Apa sih? tagline kita. Itu tagline-nya. Dia kayaknya tahu banget. Kenapa ada dibilang leading in tokenization and NFT process? What does it mean? Tokenization. Oke, tokenisasi. Tokenisasi ini salah satu misi dan visi kita besar ke depannya. Misi dan visi kita besar ke depannya adalah Olive kalau sekarang mau beli token gitu kan, token SIBA, token Inu, kita mungkin jelasin ke kakek nenek kita gitu ya. Kakek nenek, ayo kita investasi Sebentar, ke SIBA. Pak. Oke. I have to open the door. My husband is home. Oke. Continue. Oke. Jadi kalau ini ya, kalau tadi kita ini Tokenization. tokenization, misalnya gini, kita jelasin ke kakek nenek kita, Olive, ayo beli token SIBA. Kan akan tanya, apa itu SIBA? Bisa-bisa kita dipegang kepala kita gitu ya, kita dibilangin, ayo beli token anjing gitu kan misalnya. Token gambarnya anjing gitu loh. Gambarnya anjing Hachiko, anjing ras Jepang gitu kan. Shiba Inu. Nah, kita bisa bingung gitu loh, jelasinnya bagaimana, kenapa token yang gambarnya ras Shiba Inu ini bisa mahal gitu kan. Nah, ini kan akan susah dijelaskan. Nah, tokenization artinya gini. Bisa bayangin kalau misalnya ada rumah makan Padang, ada hotel, semuanya dibuat token. Jadi kita akan bantu perusahaan-perusahaan yang memang mereka mau mengembangkan usahanya dengan cara crowdfunding, tapi crowdfundingnya itu diubah menjadi berbentuk token. Jadi kita bentuk mereka jadi nanti akan ada token hotel, token rumah makan Padang. Oh, jadi kita kayak bisa beli aset dari tempat-tempat tersebut. Iya nggak sih, Pak? Begitu toh? Yes, itu akan jadi digital aset yang sesungguhnya. Artinya bukan cuma token yang gambarnya Shiba Inu atau token yang gambarnya Doge atau token apa. Enggak, ini akan benar-benar jadi aset. Misalnya Olive ingin beli hotel di Bali. Nah, itu dia. Gitu kan? Ini menarik nih. Karena kan aku misalnya nih aku udah warga negara Belanda, misalnya padahal orang Indonesia udah warga negara Belanda. Aku udah nggak punya lagi kewenangan membeli aset tanah, rumah, hotel di Indonesia, betul kan? Tapi melalui si token MISA ini berarti saya masih bisa punya kesempatan untuk punya misalnya hotel di Bali, betul? Itu akan bisa dilakukan ke depannya dengan tokenization, karena token ini kan dijual secara global. Nah, itu bisa. Jawabannya adalah bisa. Jawabannya nanti bukti kepemilikannya secara legal formal di Indonesia itu belum lumrah untuk dilakukan. Bahkan di dunia pun belum lumrah. Tapi jawabannya adalah bisa, dan itu adalah salah satu fungsi yang mungkin nanti kita cerita, dunia metaverse yang mirroring ke dunia nyata. Oh, I see. Kayaknya kalau ngomongin dunia metaverse, kita harus sambung next hour live karena episode. Next episode. And then I think kita akan continue. I don't know, maybe every 2 weeks or every month. Karena menarik sekali. Mungkin kita juga bisa bahas dunia kripto with the another thing yang kita juga sama-sama mau belajar. Sebagai crypto expert,
tentunya pasti mengetahui banyak, dan ini banyak banget yang pastinya penasaran, kepingin tahu lebih banyak, apalagi yang akan dikerjakan oleh Token Misa. Tapi sebelum kita tutup, karena saya juga harus done, we almost already more than 1 hour though. Our conversation ini 1,5 jam Ya, ada. ya, ya. Nggak berasa ya? Katanya kalau ngomong sama bapak tuh kayaknya bakalan panjang dan lama deh. Ini pertanyaan penutup. Nanti kita akan sambung lagi tentunya minggu depan, adalah sekarang nilai Misa token di angka berapa katanya gitu, kata Oki. Nilai oke. Rupiahnya mungkin sekitar 9 rupiah ya, 9 atau 10 rupiah per token. Berarti sama Masih kayak murah. angkanya Bitcoin dulu juga mulai di angka segitu loh, Pak. Ya kan? Bitcoin lebih tinggi ya. Dia supply-nya hanya 21 juta. Supply Bitcoin itu hanya 21 juta. Dia mulai kalau nggak salah pertama itu $4 ya. Kalau nggak salah. $4. Kalau saya nggak salah ingat sekitar $4 pertama. Lebih mahal sih dari kita. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan lainnya nih. Nanti kita akan lanjutin minggu depan. So guys, tolong di keep pertanyaan ini karena kita akan lanjutkan untuk minggu depan. Ini the last pertanyaan dari saya karena banyak banget titipan pertanyaan ini. Bapak ada hubungannya sama ATG nggak sih? Do you know ATG? Tadi saya baca di ini komen. Karena banyak yang nanya kan, ya toh? Oke. Saya nggak tahu persis apa itu ATG dan saya memang nggak pelajarin, jadi saya nggak bisa ini. Tapi apakah kita ada hubungan sama ATG? Jawabannya enggak. Tapi siapapun ya totally different karena memang secara struktur perusahaan yang memang bisa dilihat di Kemenkumham segala macam kita. Tapi ATG itu apa? Saya nggak ngerti. Tapi sedikit saya tahu ya. Kalau kita cerita ATG itu yang saya browse, karena Olive kayaknya banyak bahas itu ya di story. Saya banyak lihat tuh. Saya dihujat, dihujat lagi. Gara-gara itu Pak. Gitu ya. Sebetulnya because gini. I invest in ATG actually. Oke, saya ini orang market, Olive. Saya ini orang market. Dulu sekitar tahun 2017-2018, mungkin Olive tahu, saya pernah jadi salah satu agent untuk futures. Untuk futures di Indonesia yang resmi ya. Saya nggak sebut merek, tapi itu resmi. Terdaftar di Indonesia resmi itu maksudnya ya? Terdaftar di Indonesia 2017-2018. Kan kalau dibilang resmi ini, sorry ya Pak, saya agak luruskan sedikit. Dibilang resmi terdaftar di Indonesia artinya resmi di Indonesia, tapi bukan berarti tidak resmi di tempat lain kan? Artinya berbentuk perusahaan secara legal entity ada dan memang dia usahanya itu. Karena kan kalau kita cerita itu kan di bawahnya kalau nggak salah itu clearing berjangka ya. Clearing berjangka itu kan nah jadi karena itu saya sedikit paham sih karena cerita soal masalah trading ini jujur komen saya itu adalah transaksi derivatif yang menurut Bapak betul high dan high gain. Yang perlu saya ingetin aja bahwa memang pada saat kita punya uang katakanlah $1.000 gitu ya. Kita punya uang $1.000. Dan itu kan kalau kita beli emas loko itu hitungannya bukan 1 kilo tapi kan per troy ounce tuh. Per troy ounce. Terus hitungannya kan kalau itu kan pakai 1 lot gitu kan. Ingat loh ya. Yang uangnya $1.000 tapi bisa belinya itu sampai $100.000. Iya kan? Jadi kalau menangnya dari $100.000. Tapi kalau kalah, ingat kalahnya dari $100.000. Itu yang namanya dalam dunia keuangan itu sebetulnya adalah derivatif. Transaksi derivatif dengan kontrak berjangka, dengan jaminan tertentu, jaminannya hanya 1%, 2%. Ya tentu saja itu high risk, high gain ya. Tapi saya nggak ngerti ke soal masalah ini. Karena kebanyakan di Indonesia, they love high risk, they deny
high return. Sorry, they love high return, they deny the high risk. Ya, makanya itu Gitu. dunia trader itu kadang-kadang penuh dengan spekulasi ya, bukan trader atau investor yang umum. Makanya itulah kita juga ingin merubah paradigma itu di dalam dunia kripto. Artinya jangan menjadi satu spekulan, tapi kita menolak untuk menerima, artinya ya high risk itu tadi yang Olive bilang. Tapi kalau mau jadi trader ya memang harus jadi trader. Jadi ini agak-agak susah nih. Saya baca soal ATG kayaknya memang ini larinya kan memang mereka adalah robot trading ya. Mungkin kita nggak bisa terlalu detail dengan ATG karena it's not our tema today untuk ngomongin ATG. Bukan. Karena kalau ngomongin ATG tuh aduh Pak, story saya bisa penuh kayak jarum jahit tuh gara-gara ngomongin ATG dan nggak habis-habis Pak. Sampai besok pagi saya lihat itu saya DM tuh bisa ratusan terima gara-gara itu. Jadi udah kita stop aja ngomongin ATG. Gitu ya? Next time kita akan bahas. Tapi tentunya tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak tidak ada hubungannya sama ATG, tapi ini saya justru salah satunya juga pernah mendengar di meeting Zoom bahwa akan ada kerjasama dengan ATG. Berarti tidak menutup kemungkinan kerjasama, boleh dong? Kalau kerjasama kita akan dengan happy kerjasama dengan siapa saja. Siapa saja. Selama itu baik untuk kedua belah pihak. Kan selalu kita nggak bisa sendirian. Selalu simbiosis mutualisme kan. Betul. Simbiosis mutualisme. Dan saya selalu menghargai yang namanya financial, selama itu berbentuk financial institution dan financial dan istilahnya ke dalam dunia financial, saya akan dengan happy itu. Saya akan dengan happy karena kenapa? Kripto ini derivatif juga sebetulnya. Crypto trading ini saat ini adalah berbentuk sebetulnya derivatif juga. Tidak lepas dari dunia futures, tidak lepas dari dunia trading, tidak lepas dari dunia derivatif. Jadi nggak bisa kita benar-benar ngomong, oh kripto ini adalah sesuatu yang aman, benar-benar seperti enggak. It's also high risk, high gain, tapi kita mencoba memperbaiki dengan sangkara, paradigmanya kita sedikit rubah. Paradigmanya kita sedikit rubah, jangan jadi spekulan. Jadilah investor yang benar-benar dan jadilah trader yang bisa menganalisa sesuatu. That's perfect. Kan kalau trading kan kita bisa lihat grafiknya, kita bisa lihat ini kan. Nah, tapi kalau Shiba, Doge, kita apakah benar kita bisa pantau grafiknya gitu kan? Nah, ini balik lagi nih meme token nih. Kalau kita beli meme token ya benar-benar itu for fun kita lah. Enjoy aja lah, happy aja lah. Itu for fun. Who knows, satu hari holdernya jadi 10 juta orang, 20 juta orang gitu kan. Jadi meme token itu memang naiknya gila loh. Naiknya gila. Meme token tuh kayak apa ya di Indonesia ya? Ya kayak Doge, Shiba Inu, banyak tuh ada kategorinya. Itu bukan Indonesia juga kalau nggak salah Singapura ya. Lego, bentar saya Lego ya. I just heard also about it. Lego coin ya, karena ada ticker name Lego ada 2 nih. Singapura punya tuh. Saya lihat di CMC ticker name Lego ada 2. Oh. Ini yang mana? Lego coin coin sama Lego. Lego coin ya kalau nggak salah. Ya I think so Lego coin. Lego ya? coin, The logonya purple. Logonya purple. Ya. Lego coin I think is a meme token. Meme token karena kategorinya. Dia nggak mention ini, dan tapi interesting karena dia sudah ada di CG, sudah ada di CoinGecko, sudah ada juga di CoinMarketCap nih. Oh, tapi harganya beda nih. Harganya? Karena satu mengacu ke DEX, satu mengacu ke CHEX. Oke. Tapi later we talk about it karena it's not part of you, it's not part of me. So tapi menarik sekali pastinya untuk dibahas, dan without you realize kita almost 2 hours untuk ngobrol-ngobrol. So besties, I thank you very much. Kenapa tahu nggak Pak, saya mau live with you karena first of all I want to know you. Saya mau bilangnya bukan ya jadi investor, mau beli tokennya Bapak, tapi kan kita mau kenalan dulu. Mau kenalan, and then dengan demikian kan
semakin kenal Bapak, semakin saya tahu juga siapa pemiliknya, tahu visi misinya. Beda ya Pak, kalau kita beli sesuatu yang kita, Bitcoin siapa yang tahu, siapa yang kenal, Bitcoin terkenal, tapi siapa yang punya kita nggak tahu, siapa yang holding kita nggak tahu. Tapi kalau kita beli dari istilahnya listingnya dari harganya dari rendah, tapi ternyata juga developnya bagus, saya lihat visi misinya jelas, I definitely join you. I want to know you more. So that's why kita akan ketemu Bapak lagi, maybe next month, bulan depan kita nanti tentukan tanggalnya, kita janjian, kita live lagi ya. Boleh. Olive, Yes. penutup dari saya. I will give you a dare. Give me what? I give you a challenge. Yeah, a challenge. All right, challenge, guys, challenge. I like challenge. Okay. What is the challenge? If you, banyak orang Indonesia ya. Jadi Bahasa Indonesia. Kalau, kalau Olive datang ke Indonesia, dan foto di depan kantor kita. Wah, nantangin. Foto di depan kantor kita. Nantangin. Kantor kita ada di mana? Silahkan dicari, ada di website. Oh, nantangin. Foto di depan kantor kita nih. Bisa nemuin kantor kita ada di mana. I will give you an airdrop for free. Berapa? What about $500? 500. And post at your Instagram. $500. I need more. Saya beli tiketnya aja udah berapa, Pak? You need more. When you do that, I dare. Ba, jangan challenge me. Wah, Besti, saya di challenge ke Indonesia, saya pulang nih, Besti, ke Indonesia. I back to Indonesia kalau kayak begini. More. Give me ticket more. to Indonesia, I think about ticket Saya mesti from tiket, hotel, saya cari tahu Belanda ini kantornya di mana ya. Find us. You can find us. Aduh, challenge-nya deg-degan juga. Wow. Oh my God. I feel challenge loh. Oke, gaspol nggak Besti? Kita pulang ke Indonesia, Besti, berani nggak? Berapa Besti? Coba, harga naik. Jangan 500, give me more. Okay, $1,000 free $1,000. Koin Misa. Yes, it will be up and up. 1 million Misa token, I take it. 1 billion Misa 1 token juta. is around 1 billion Misa token now is less than $1,000 US loh. Ini Bapak mau ngasihnya $1,000 gitu maksudnya? $1,000. $1,000 in Misa. In Misa. Jadi berapa tuh? Yeah. Mana kalkulator? Now it's around 2 million, less than 2 million, 1.5 million. 1 juta aja Pak, 1 juta Misa token. 1 juta Misa token. Oke. Deal. We deal ya. Find Besti. Yeah, find our office, post in your Instagram, make me surprise. Okay. And I will send the token to you. Oke, katanya saya sumbang $500 juga. Kamu sumbang $500, namanya siapa nih? Ade Sun Crypto. Tolong catat nih Instagram ini. Wait. I gotta point him. Oh, I like this live. Oh my God. Besti, kita ngebaso bareng kalau saya dapat token. Oh my God, I love it. Oke, Ade, saya akan kontak kamu. Do you have plan to come back to Indonesia? Because you challenge me, of course. About when, aku nggak mau ngomong. Kapan saya akan pulang? No. Pokoknya tahu-tahu saya bisa dapetin your office. Ya toh? Oke. Mak Sakti, Bapak nantangin Mak Sakti. Gak tahu dia. Bestiku banyak. Cari tahu Besti, kantornya di mana. Oke, I agree with you. Okay. So really nice to have you here. Kita ketemu lagi next month. Kita akan ngobrol-ngobrol. And then of course kita nggak cuma bahas soal token Misa. And then I want to know about the another crypto. Dan saya senang banget bisa belajar dari Pak Agustino. Pak Agustino, I accept your challenge. So see you next month. And then let's do this. Okay. Bye Pak Agustino. Bye everyone.
gonna send Bye. this Thank you. Thank live you. for us. Bye bye. Thank you. Bye. Oh my gosh, wait, I have to off. Ya, Besti, aku di challenge suruh datang. Datang nggak Besti? Datang lah ya. Bentar Besti dari, hah? Di kantornya di Jakarta. Lu kirimin alamat cepetan. Kirimin alamatnya ke aku. Gila, lumayan Besti kita ngebahas bareng. Aku langsung berhitung harga tiket ke Indonesia. Besti, I'm so excited. Hari ini menyenangkan sekali. Ternyata kita punya Zoom. And now I'm gonna say terima kasih yang udah nonton. Dan kita ketemu lagi bulan depan sama si Token Misa. Sama kalian juga. Ih, pulang dong gue. Pulang. Bye Besti. Bentar, ini off-nya gimana Besti? Aku nggak ngerti. Bye Besti. How to off though? Gimana sih cara matiin?